Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sariha, kelas 12 Farmasi di SMKN 1 Bontang. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan tentang farmasi di SMKN 1 Bontang. Pertanyaan pertama, alasan kamu memilih SMKN 1 itu apa? Alasan saya masuk SMK 1 itu pertama, pengennya itu waktu lulus sekolah itu langsung kerja, itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua itu karena SMK 1 adalah salah satu SMK terfavorit di Bontang. Alasan yang ketiga itu karena jurusan yang saya inginkan itu hanya ada di SMKN 1. Itulah alasan saya masuk SMKN 1. Lanjut pertanyaan kedua, alasan memilih jurusan farmasi. Alasan masuk farmasi itu karena saya tertarik dengan obat-obatan dan tentang kesehatan gitu. Nah, di farmasi ini mempelajari tentang hal itu, dan itulah alasan saya masuk di farmasi. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran farmasi yang disukai dan alasannya apa? Untuk pelajaran yang saya sukai itu ada 3, pelayanan farmasi, kopnosi, sama PKK. Alasan saya suka ketiga pelajaran ini karena di pelajaran ini tuh tidak hanya tentang materi yang kita pelajari, jadi banyak praktiknya. Misalnya kayak di pelayanan farmasi kita praktik buat obat, entahlah itu obat puyer, obat salep, obat sirup. Nah, obat-obat yang kayak gitu kita buat. Terus untuk yang kopnosi ini kayak pelajaran tentang tanaman obat. Nah, kopnosi ini pelajaran yang dikenal dengan banyak hafalannya. Tapi walaupun begitu, kita juga praktek di pelajaran kopnosi ini. Nah, tanaman obat itu kita buat jadi obat yang dijual pasaran. Misalnya kayak jahe itu kita jadikan jahe instan. Untuk PKK kita juga praktek kayak buat produk-produk farmasi juga. Nah, itulah alasan saya suka sama ketiga pelajaran ini. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kedepannya mau gimana? Untuk kedepannya itu saya pengennya kuliah atau enggak kayak jualan sesuatu gitu. Lanjut, ada enggak keinginan kuliah D3 atau S1 farmasi? Keinginan masuk D3 atau S1 farmasi itu ada, namun keinginan itu kecil karena di kuliah nanti saya pengen masuk jurusan lain tapi tetap berhubungan dengan kesehatan. Pertanyaan selanjutnya, kalau mau kerja langsung apakah ingin kerja di apotek? Ya, pengennya itu lulus SMK itu langsung masuk kerja di apotek karena tujuan utamanya itu lulus SMK kan langsung kerja gitu. Pertanyaan selanjutnya, saran buat yang mau memilih SMKN 1 jurusan farmasi. Saran saya untuk kalian yang pengen masuk jurusan farmasi itu kalian cari tahu dulu jurusan farmasi itu bagaimana, pelajaran yang dipelajari bagaimana, supaya nanti waktu masuk jurusan farmasinya kalian tuh enjoy ngejalaninnya. Pertanyaan selanjutnya, kehidupan kalian selama di SMKN 1 jurusan farmasi. Untuk kehidupan selama di SMKN 1 farmasi itu istilahnya di SMK ini kita itu kayak prakuliah namun masih pakai seragam sekolah. Nah, kita itu sudah memiliki pelajaran yang khusus dipelajari. Kemudian kita itu belajarnya nggak hanya di satu kelas, kadang di kelas lab atau di kelas atau di perpus, jadi sesuai dengan gurunya mau belajar di mana, dan itu sih yang nggak buat ngebosanin. Untuk ekskul yang diikuti apa? Untuk ekskul itu saya nggak ikut ekskul manapun. Dulu waktu kelas 1 tertarik masuk ekskul PMR, namun karena ada alasan tertentu jadi saya nggak masuk ekskul PMR. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang akan kalian kenang apabila nantinya sudah lulus di SMK? Kenangan yang bakal dikenang setelah lulus nanti itu kebersamaannya sama teman-teman, misalnya waktu praktek atau waktu kerja kelompok gitu. Cerita sedikit nih. Nah, kita praktek itu kan dibagi menjadi 2 kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, misal hari Selasa nih kita praktek, nah kelompok 1 tuh praktek duluan, yang
kelompok 2 itu nggak praktek. Jadi waktu nggak praktek itu kita ya santai-santai aja gitu. Misalnya ada beberapa orang yang belajar untuk prakteknya nanti, ada juga beberapa orang yang misalnya cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol gitu. Nah, setelah kelompok 1 udah selesai praktek, kelompok 2 lagi nih yang praktek. Nah, kelompok 1 tadi yang sudah praktek istirahat deh, sama kayak kelompok 2 tadi, ada misalnya yang istirahat, ada yang ngobrol-ngobrol, dan itu sih kebersamaan yang bakal dikenang sama teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, pilih dan jelaskan satu produk yang pernah kalian praktekkan dan kalian tertarik, senang, atau bangga bisa meracik obat itu. Untuk produk yang saya senang atau bangga itu untuk dibuat produk salep atau balsam, karena produk itu salah satu produk yang lumayan sulit untuk dibuat. Pertanyaan selanjutnya, sulit nggak sih praktikum di farmasi? Sulit enggaknya tergantung ya. Kalau waktu pertama kali ya pasti sulit, namanya juga baru beradaptasi. Tapi insya Allah nanti kalau sudah kelamaan sudah biasa untuk praktek, insya Allah nggak sulit kok. Yang selanjutnya, kesulitan dalam praktikum apa? Kesulitan dalam praktek itu ada kayak kelincahan sama kecepatan kita dalam mengerjakan atau membuat sediaan itu harus cepat. Misalnya kita dikasih waktu 1 jam 45 menit, disuruh buat 3 sediaan. Nah, masing-masing sediaan itu kita buat jurnalnya, kita hitung dosisnya. Terus waktu buat obatnya itu juga harus cepat, tapi juga harus hati-hati karena buat obat kan ya, dan itu sih yang lumayan sulit waktu praktek. Lanjut, sulit nggak sih hitung dosis? Kesulitan hitung dosisnya itu tergantung ya, sama kayak praktik tadi. Kalau pertama-pertama pasti lumayan sulit, tapi insya Allah nanti kalau kalian sudah paham cara ngitungnya itu gak bakal sulit kok, insya Allah. Lanjut, apa aja yang harus disiapkan selama mau masuk farmasi? Kayak alat pribadi yang harus dimiliki. Bisa kasih tips beli sendiri atau beli di alumni atau pinjam. Apa saja yang harus disiapkan, misalnya kayak alat prakteknya itu, misalnya kayak kotak praktek yang isinya itu alat-alat praktek kecil kayak pipet atau kertas puyer atau anak timbang. Beli sendiri atau minjam, saran saya sih beli sendiri, karena kalau kalian minjam nanti hilang ganti juga kan, jadi lebih enak beli sendiri. Untuk beli sendiri atau beli sama alumni, ada beberapa yang beli sama alumni, misalnya kayak anak timbang, karena anak timbang itu kalau beli yang baru tuh harganya lumayan mahal, 100.000, dan itu kecil-kecil anak timbangnya. Tapi kalau kalian beli sama alumni itu kalian bisa nego, misalnya 80 atau 85 gitu bisa dapat insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, mahal nggak sih alat-alat yang harus dimiliki pribadi? Mahal enggaknya alat praktek itu ada beberapa yang mahal, ada yang murah. Misalnya kayak pipet itu, satu pipet 3.000 atau enggak 5.000 itu kalian sudah dapat satu. Kayak puyer itu puyer satu pak 25.000 kalau nggak salah. Kalau misalnya anak timbang, nah anak timbang ini yang lumayan mahal, makanya saya saranin kalian belinya sama alumni. Kalau beli baru kan mahal tuh. Untuk pertanyaan terakhir, buku-bukunya gimana? Beli atau dipinjam dari sekolah? Untuk buku-bukunya itu ada beberapa yang sudah disiapkan sekolah, misalnya kayak pelajaran farmasinya gitu, kayak pelayanan farmasi, koknosi, psikologi, itu sudah disiapkan sekolah. Tapi untuk yang misalnya buku farmakope, ISO, itu sebenarnya juga sudah disiapkan sekolah tapi terbatas. Dan saran saya itu kalian beli sendiri. Untuk beli sendiri atau beli sama alumni, saran saya beli sama alumni lagi, karena pastinya lebih murah. Farmakope itu kalau kalian beli yang baru tuh harganya 150-an gitu, tapi kalau kalian beli sama alumni itu, saya kemarin waktu beli sama alumni itu farmakope dan buku ISO itu 100.000 sudah dapat dua-duanya. Nah, saran saya gitu, beli sama alumni lebih murah. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya jawab tentang farmasi di SMKN 1. Buat kalian yang pengen masuk farmasi, semoga terbantu dengan video ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.